Ya buat saya itu saya pikir udah ya udah sampai situ. Udah game over. Udah game over. Bayangannya udah game over ya. Bayangan saya udah game over. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aviamen dimanapun Anda berada, kembali dengan saya, Kapten Hanafi Harlim. Saya berharap Anda tetap sehat walafiat bersama keluarga di rumah, walaupun pandemi ini sampai sekarang masih belum berakhir. Namun kegiatan tetap harus berjalan terus. Kali ini kita akan talk show bersama seorang kapten yang fenomenal. Kenapa saya sebut fenomenal? Beliau dulunya terbang helikopter selama 8 tahun, berani mengorbankan perasaan, masa depan, ekonomi, penghasilan atau income hanya untuk menjadi pilot fixed wing, dalam hal ini pesawat komersil berbadan lebar. Namun sebelum kita mulai, mari kita perkenalkan dulu siapakah sahabat saya ini. Beliau adalah Kapten Fahri Sukma Pertala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik, Cap. Sebelum kita mulai, please memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fahri Sukma Pertala. Sebelumnya saya terbang sebagai kapten helikopter di Travira dan sekarang saya sebagai kapten juga di Citylink Indonesia, terbang Airbus A320. Oke, sekarang kita sudah tahu siapa tamu terhormat kita saat ini yang berada di Studio Mini 29er. Sebelum kita mulai, saya ada sebuah pantun. Seperti biasa, pergi ke pasar baru, pakai skuter, membeli baju yang ada pita. 8 tahun lamanya terbang helikopter, akhirnya tercapai juga cita-cita. Kenapa seperti itu? Karena Kapten Fahri ini berani mengorbankan masa depannya, berani mempertaruhkan karirnya. Bayangkan, sudah bar 4 sebagai kapten helikopter. Kok mau-maunya pindah ke fixed wing untuk mencapai cita-citanya yang sudah diinginkan sejak kecil atau sejak awal baru tercapai. Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Oke, Kapten Fahri. Terima Siap, kasih ya. Sama-sama, Terima kasih Cap. sudah datang kemari ya. Kita coba menilik sekian tahun lamanya, apakah memang terbang fixed wing itu sudah merupakan cita-cita sebelumnya? Sebelum saya jawab itu, Cap. Wis, Tadi apa? kapten kasih pantun ke saya, kan. Terus, saya harus balas juga. Wis, luar biasa. Apa tuh? Apa tuh? Kapten tadi nanya cita-cita ya. Iya, Biasa betul. punya pantun, Cap. Cita-cita ya, Cap. Cita-cita itu seperti menatap langit di malam hari. Cakep. Langit itu ada bintang dan ada bulan yang mengelilingi bumi, Cap. Kalau musim hujan nggak ada. Ah ya, ini lagi cerah kebetulan. Oke, terus. Dari kecil saya ingin menjadi pilot dengan berusaha ke sana dan ke sini. Walaupun perjalanannya menantang, berawal dari helikopter, kini airline dapat saya terbangi. Wah, luar biasa. Jadi cita-cita yang tertunda akhirnya tercapai juga. Ya, maaf ya, terbata-bata berpikir pantun dadakan, kan. Nggak apa-apa. Kelihatannya saya udah mulai banyak saingan kok. Kan saya terbang sering sama kapten dulu. Jadi pilot Citylink itu semuanya berbakat jadi pantunis ya. Ya, Cap, setiap terbang kita dengar. Oke, sekarang lanjut lagi. Kenapa ceritanya sudah jadi kapten bar 4 di helikopter, punya penghasilan yang sudah mapan, tiba-tiba harus menjadi co-pilot lagi 5 tahun ya, jadi co-pilot di Airbus Citylink ya? Iya, Cap. Lama sekali loh itu. Kok berani berkorban sampai sekian lamanya? Pertama, harga diri loh. Gue jadi kapten bar 4, sekarang gue jadi kopil bar 1, sementara kapten gue masih anak-anak muda atau lebih muda umurnya daripada saya pada saat itu. Pasti, Cap. Terus gimana ceritanya? Ya berawal dari cita-cita, guys, sebetulnya. Waktu saya flying school itu ya bayangan saya adalah jadi pilot airline. Tunggu, flying school-nya di mana? Southwind Southwind. Aviation Academy di Texas, Oke. Brownsville, Texas. Tapi pada saat itu singkat cerita karir terbang saya itu tidak mulus setelah flying school. Oh iya. Ya, diawali dengan flight school yang bangkrut,
terus krisis. Sempat berapa flying school? Apa Tetap tuh, di Cap? satu flying school yang sama? Satu flying school yang sama, karena memang saya udah nggak bisa pindah ke flying school yang lain. Saya udah nggak punya duit lagi gitu. Oh, oke. Orang tua saya. Jadi alhamdulillah saya dapat PPL, tapi setelah itu ya karir terbang saya nggak bisa saya teruskan. Cuma sampai PPL doang? Ya, Setelah itu pulang? pulang dengan meneteskan air mata. Oh. Itu. Nah, terus gimana ceritanya kok bisa lanjut dengan hanya modal PPL doang? Waktu itu pikiran saya di saat itu, saya harus tetap ada di dunia airline. Agar segala informasi itu saya bisa dapat dengan cepat ya. Makanya saya memutuskan kuliah. Saya cari kuliah yang ada hubungan dengan penerbangan, Cap. Oke. Ada salah satu kampus di Halim, tapi di perjalanannya ternyata bukan kampusnya yang kurang ini, tapi saya merasa kurang puas terhadap ilmu yang didapatkan di situ. Jadi saya cuma jalani 3 semester, terus saya pindah kuliah di IT. Nah, di situ saya mendapat teman sebenarnya, Cap. Udah sekian lama nih, Cap. Kalau saya singkat cerita aja, Cap ya. Saya mendapat teman kira-kira di tahun 2004 lah, dia telepon saya. Saya kuliah itu 98 di situ. 2005 dia telepon saya dengan menanyakan, "Far, lu masih mau jadi pilot nggak?" Oke. Mau. Gua nih habis tes di Trafira. Coba deh lu coba, mungkin lu berhasil. Boleh tahu siapa namanya? Martwin Wesi. Wesi. Oh, oke. Coba. Iya. Saya kenal tuh orang tuanya. Iya. Orang tuanya pilot juga kan? Iya, betul, Captain. Kalau nggak salah anaknya 3 pilot dan Betul, cucunya 1 cewek betul, pilot juga ya? Betul. Itu yang luar biasa. Iya, Oke, lanjut. betul. Nah, dari situ saya langsung melamar ke Trafira dengan proses segala macamnya. Ya, saya diterima di Trafira dan beasiswa untuk sekolah helikopter di Jandakot Helikopter di Perth, Australia. Oke. Ya alhamdulillah, Cap, dari situ jalan saya terbuka lagi. Padahal cita-cita bukan menjadi pilot helikopter. Bukan, Cap. Tapi syukur alhamdulillah itu jadi jembatan dan nikmat yang tak terhingga juga saya punya experience terbang pesawat itu. Oke, sekarang langsung saja kita ke masalah helikopter. Terbang di helikopter berapa tahun? Diawali co-pilotnya berapa tahun? Lalu kaptennya berapa tahun? Iya, saya total terbang di helikopter itu 8 tahun. Saya jadi co-pilot sekitar 5 tahunan. Setelah itu saya jadi kapten dan terakhir sih udah enak lah saya. Saya juga sebagai site manager di Trafira. Terus penghasilan udah lumayan juga sih pada saat itu. Oke, Kapten Fahri, selama 8 tahun terbang helikopter, pernah nggak mengalami hal-hal yang mencekam, mengerikan, menakutkan, atau menegangkan? Pastilah yang namanya helikopter kan terbangnya di hutan, di gunung, di laut, dimanapun juga, yang istilahnya sesuatu yang tidak mungkin harus jadi mungkin. Saya itu di pilot helikopter itu saya jarang juga ya terbang di hutan karena saya sebagai pilot offshore sebetulnya. Oke. Jadi banyak beraktivitas di laut, di platform. Kalau ada kejadian mencekam, Cuaca ya? cuaca paling secara teknikal pesawat Trafira itu well maintained karena memang untuk operasinya. Pesawatnya apa sih yang ini ya? Yes, Captain. Apa namanya ini? Ini Sikorsky Sikorsky. S-76 C++. Yang menemukan pesawat ini adalah orang Rusia ya? Salah, Captain, ini buatan Amerika. Enggak, nama Sikorsky-nya itu. Iya, memang backgroundnya memang kayak dari Ya, Rusia. tapi buatan Amerika ya? Buatan Amerika ini. Berapa seat ini? Ada penumpang 12, Captain. Lumayan banyak ya? Oke. Ada 3 row. Terus lanjut? Mencekam sempat waktu itu waktu saya masih jadi kopil ya, Cap. Saya coba menembus cuaca. Helikopter itu kan nggak seperti kita terbang Airbus, Cap. Bisa off track kita 40 mile, 50 mile. Itu udah sampai tujuan tuh, Cap, kita kalau terbang segitu. Oh, ini terlalu jauh ya kalau sampai off track Iya, jauhnya ya? kebetulan waktu itu ada dua, di depan saya lihat di weather radarnya ada 2 fenomena CB, sebetulnya ada matanya di kiri dan kanan. Celahnya itu yang kelihatannya di weather radar clear hitam, Cap. Oh, ternyata
Tapi di sepanjang ini udah merah, Cap. Jadi saya udah nggak, kalau turun, There's no way out. ya turun pun terbang rendah, Ngeri. ngerti downdraft, updraft. Jadi waktu itu saya yang terbang dan Cap kita lurus ya, Cap. Bawa penumpang banyak? Oh, Cap, penuh. Saya tembusin tuh kan, lewat tengah-tengah situ. Dalam sebentar sekali, Cap. Dalam sedetik, 2 detik ketika saya masuk, pesawat itu langsung masuk ke unusual altitude dengan suara itu seperti main rotornya patah. Oh iya. Tak gitu kan. Jadi pesawat udah begini. Helikopternya udah begini, terus saya langsung lihat ke instrumen pada saat itu. Saya recover dari keadaan unusual altitude. Memang nggak begitu jauh ke depan weathernya, jadi nggak jauh dari itu, hanya turbulen kecil. Hanya sebentar saja, ya, tapi mengerikan ya. Ya buat saya itu, saya pikir udah sampai situ. Udah game over. Udah game over. Bayangannya udah game over ya. Bayangan saya udah game over ya. Landing penumpang ya, karena kita nggak ada PA, PA ada, tapi penumpang mostly nggak bisa dengar apa yang kita ngomong di depan karena berisik sekali helikopter itu kan. Oh, oke. Jadi pas landing, buka pintu, penumpang ada yang sujud. Oke, berawal dari helikopter. Pada Iya. saat belajar helikopter dulu yang saya dengar, helikopter itu seperti kuda liar ya, susah ditangani, terutama pada saat kita lagi belajar hover. Ya, sebetulnya bukan kuda liar, Cap ya. Seperti kita belajar naik sepeda, that's it, Cap. Kita belum pernah bisa naik sepeda, dikasih sepeda pasti jatuh. Oh, Begitu juga helikopter. Siapapun orangnya belum pernah terbang helikopter, sudah hover pasti jatuh. Cap. oh begitu. Iya. Ya kita belajar hover dulu dan begitu sudah kita hover, udah comfort, sudah enak, ya baru kita bermanuver. Tapi pernah yang nggak lain. terbang di hutan? Pernah terbang di hutan, saya pernah bisa dibilang hutan atau pegunungan. Pengalaman saya nggak banyak terbang di hutan, dan waktu itu juga saya masih jadi kopil juga. Saya pernah di charter waktu itu terbang ke Gunung Salak. Ya. Sebetulnya hanya ngikutin prosedur ya, biasalah, karena tempat yang nggak familiar. Saya terbang, waktu itu saya masih jadi kopil. Terbang sama kapten saya terbang, kita ngeliatin dulu spot untuk landing, high Ricky biasa. Setelah spotnya firm, kita terbang rendah low Ricky. Pas di final, high Ricky, low Ricky aman, semuanya clear, helideck kita kelihatan. Pas kita approach landing, Nggak kelihatan. nggak kelihatan. Bisa dibilang kita masuk ke dalam awan. Dan ya agak-agak hazy lah gitu. Sebenarnya setelah terbang fixed wing dengan helikopter, pada saat nggak kelihatan seperti begitu, sama bahayanya atau helikopter itu ada sedikit lebih ringan bahayanya? Karena dia bisa reducing speed, bisa hover kan pada saat kita lagi blackout seperti itu. Ya. Kalau pesawat fixed wing kan lancar terus, lanjut terus. Tapi anggap fixed wing, terbang pesawat yang kita terbangin Airbus, bisa, bukannya helikopter saya kurang canggih juga, tapi kan kita landingnya mau visual kan. Iya. Tentu kena parameter visual pada saat itu kan. Nah, kalau kapten bilang mau reduce speed, ya kita bisa reduce speed, tapi tentu kita nggak bisa hover. Nggak ada reference. Di kondisi hazy itu bisa mundur gitu kita kayak. Speed 0 mundur, selesai kayak. Oh gitu. Hover itu harus ada reference itu ya. Dan pada saat itu emang di depan udah nggak kelihatan kayak. Bawah sih memang kelihatan. Jadi kita patokannya clear obstacle bawah, kayak hazy gitu, dan sambil kita lihat, sambil berdoa semoga nggak ada tiang listrik. Oh gitu ya. Yang kita ini. Pada saat itu alhamdulillah Kapten Far, lu lihat ada lampu di depan, kita berharap itu adalah helipodnya kita. Alhamdulillah itu helipod. Oh betul ya. Karena kalau kita mau abort, mau discontinue untuk approach, mau buang ke kanan gunung, kiri gunung, kita mau naik setinggi apa, itu Gunung Salak. Jadi kita emang nggak familiar sama area. Di Gunung Salak itu banyak sekali loh korban. Banyak ya.
banyak. Dan nggak lama setelah kejadian saya terbang itu, kalau saya dalam berapa bulan Sukhoi kejadian. Langsung mengingatkan saya, Gunung Salak. Oke, terus kapan dari helikopter, sekarang kita berubah nih ya, cerita nih ya, beralih cerita ke fixed wing. Kapan dari helikopter bisa tiba-tiba lanjut ke airline pilot, ke Citylink? 2013. Momen apa, kenapa bisa langsung switch ke fixed wing? Gimana ceritanya? Balik ke cita-cita tadi yang awal tadi, Cap, cita-cita sebenarnya. Karena awalnya yang sudah susah itu ada sedikit mengganjal di dalam diri saya, Cap. Sebetulnya kalau dari karir saya, jadi pilot ini sudah anugerah. Dan kalau saya untuk men-switch kehilangan mulai dari awal lagi, sebetulnya buat saya nggak ada masalah. Karena memang saya sebelum saya mulai dekat dari pilot, saya itu sudah hopeless sebetulnya, kan. Saya harus mulai dari mana lagi karir terbang saya. Dan alhamdulillah saya masih, sebetulnya buat saya, saya masih terbang juga. Walaupun tidak sesuai dengan impian. Iya, tidak sesuai dengan impian, tapi itu diberikan sesuatu yang lebih lagi malah dari impian saya. Impian saya terbang fixed wing, tapi saya dikasih helikopter, itu luar biasa. Nah, inilah yang saya bilang tadi, sangat jarang. Mungkin dari 1000 orang, belum tentu satu seperti Kapten Fahri ini yang dari terbang helikopter bisa mau berubah untuk menerbangi pesawat fixed wing. Yang mana memang fixed wing itu merupakan suatu impian. Cerita soal impian, saya jadi punya sebuah pantun. 8 tahun lamanya aku pendam impian untuk terbang pesawat berbadan lebar. Sekian tahun lamanya hanya impian. Gimana caranya nurunin badan yang sedikit lebar? Nyindir. Saya kira Kapten mau pantun apa? Nyindir saya rupanya. Ya, ini hasilnya lah, Cap, nih. Oh, ini hasilnya Airbus, dari Cap. helikopter ya? Bukan? Ya, ada Badan lebarnya hasilnya Airbus. Tabungan helikopter juga sebelumnya, gitu. Jadi baru gini. Oke, selama terbang helikopter pasti sering dong keluar masuk airport, lalu ngelihat pramugari, ngelihat captain dan co-pilot di salah satu sebuah airline, terus kepikir dong, wah kepengin banget terbang pesawat berbadan lebar seperti ini, terbang airline, punya pramugari, punya co-pilot, terbang ke sana ke sini sesuai dengan pantun yang awal tadi. Itu pasti dong ada impian seperti itu. Iya, benar sekali, Cap. Oh ya? Benar sekali. Tapi ya, kita harus tahu, saya itu terbang bukan dari airport ke airport. Nggak, pada saat Fahri terbang dari salah satu airport ke Cengkareng misalnya, pasti dong pernah terbang airline sebagai extra crew misalnya seperti itu. Iya, di situ kejadiannya, Cap. Saya tugas di Malaysia, Kota Baru. Setiap saya duty, ya saya naik airline. Waktu nunggu, saya suka lihat pesawat itu datang parkir, ya kan. Nah, disitulah mulai Dicuci itu otaknya ya? otak saya, masih bisa nggak ya? Tanya itu. Gue masih bisa nggak ya? Umur gue sekarang berapa ya? Gitu. Terus saya bertanya sama diri saya sendiri. Pada saat umur saya masih 30. Kan? Iya. Jadi saya pikir kayaknya masih bisa. Dan saya nggak mau menunda-nunda lagi. Saya tidak mau karir saya di airline nanti saya tumpukan ke anak saya. Saya nggak mau, nanti anak saya jadi pilot airline gitu. Saya masih sanggup nih. Oh, oke. It's my dream, it's my dream. Cita-cita anak saya beda lagi. Jadi, oke, bisa dicoba. Apalagi kalau misalnya ada lagi, Cap, soal urusan tadi turun bar. Kalau kita, Captain, mungkin kalau simulator ke luar negeri, kemana Captain lihat orang yang sudah rambutnya, pilot-pilot yang udah rambutnya putih segala macam, barnya masih 2. Jangan nyindir. Tentang belum. Captain kan udah ber-4. Ini yang beruban bar 2. Itu jadi motivasi saya. Kan? Oh, itu yang juga. tua-tua gitu aja masih mau Masih terbang. mau. Masa saya muda masih nggak mau gitu. Jadi saya udah disregard soal bar pada saat, maksudnya oke, bar nggak ada masalah. Tapi berarti. salut loh, dari bar 4 mau menjadi co-pilot bar 1 lagi. Iya, saya harus sadar diri juga lah, Cap. Kalau saya Karena beda dunia ya. beda dunia. Flora dan fauna beda sekali Beda ya. dan memang beda, Cap. Dan itu harus kita terima. Saya nggak boleh cuma
wah saya nggak mau terima. Ya konsekuensi dari sebuah decision yang udah kita ambil. Dan saya juga... Karena dari airline pada saat itu juga tidak mau mengakui jam terbang helikopter sekian ribu jam sebagai nol gitu. deposit ya. Nol. Karena beda prinsipalnya semua ya. Iya, pesawat saya nggak pressurized, ya kan. Walaupun kelebihannya saya ada terotor, kayak baling-baling di belakang ekstra tuh, kan. Tapi ya dari situ. Dan ada juga saya kalau nyetir itu suka dengerin motivator gitu kayak. Jadi kalau ingin berubah ya kita harus berani menerima tantangan ataupun rintangan, keluar dari kotak kita. Kotak nyaman. Kita harus berani keluar dari situ. Kalau enggak kita ya akan begitu saja seterusnya. Begitu aja. Dan impian saya saya masih punya impian pada saat itu. Luar biasa. Jadi saya pikir saya harus kejar itu. Bukan kewajiban orang lain kan, maksudnya ya tadi lagi anak saya. Jadi saya dan setelah semuanya itu kan dalam proses tuh kayak nggak dalam sebulan, nggak dalam tiba-tiba saya mau berubah. Itu udah berjalan setahun, 2 tahun, 3 tahun tuh kayak terus berputar di otak saya. Keluarga atau istri setuju nggak dari Kapten Helikopter bar 4 terus pindah ke Citylink jadi bar 1 lagi? Ma, aku pasti dari 0 lagi, aku pasti dari bar 1 lagi, dimaki-maki lagi nanti, dimarahin, disuruh-suruh, apalagi dengan kapten yang jauh lebih muda dari umurku. Kamu setuju nggak seperti itu? Sempat ngomong begitu nggak? Kalau saya kenal sama istri saya itu kayak dari masih SMA, jadi dia udah tahu cita-cita saya itu mau jadi apa. Oh oke. Jadi dia udah sangat, alhamdulillah mengerti. Itu adalah cita-cita saya. Dan jadi dia full support banget untuk saya memenuhi impian walaupun ada nilai. Ya pastilah kayak uang belanja kurang, ya kan, ada aset yang harus dijual. Semuanya saya jual-jual, kayak karena saya kan posisi kapten waktu itu di helikopter, pasti ya punya rumah masih nyicil, punya cicilan banyak kan. Jadi standar cicilan kapten saya harus bisa hidup dengan semua dengan co-pilot ya. Dengan bar 1 gaji ab initio itu kan. Dari helikopter punya penghasilan sekian, lalu berani pindah ke airline Citylink jadi co-pilot. Tentu kan penghasilan berkurang banyak sekali ya. Iya, betul. Kira-kira berapa banyak penghasilan berkurang, lalu kos keluarga kan udah fix sekian. Dengan penghasilan yang sangat rendah sekali seperti itu, gimana cara memanage ekonominya? Kalau dari penghasilan, saya ngedrop 80%. Oh. Bagaimana caranya? Ya pasti segala pengeluaran yang nggak perlu kita cut ya, Cap. Tapi ada bisnis kan? Saya dengar ada buka restoran. Mie ayam. Apa nama restorannya? Mie ayam Bang Fry. Bang Fry. Oh, Bang Fry itu ini kan. Fry. Oh, ini ya, BK Fry. Itu nama pilot saya sebenarnya. Oke. Ya, jadi mie ayam tuh bukan pada saat saya ngambil decision untuk helikopter sebetulnya. Itu baru-baru saja. Itu mengisi kekosongan pada saat proses di Citylink. Tapi yang penghasilan 80% itu ya sebetulnya gini kan, mengetatkan pengeluaran, terus untuk mengisi kekosongan ada 2 sumber yang saya dapat dengan dari menjual aset, sama alhamdulillah istri saya itu dokter gigi. Oh. Tapi bukan dokter gigi yang full time. Jadi ibaratnya untuk dapur ngebul makan itu masih bisa lah dia praktek di rumah. Hati-hati punya punya istri dokter gigi. Salah kalau saat ini dia lagi marah, kamu lagi tidur dicabut gigi. Itu makanya saya pakai ini kan. Menutup mulut. Oke, terus kita sedikit flashback ya. Iya, kan? Pada saat terbang helikopter itu, ada nggak sebuah memori yang unforgettable? Unforgettable pasti ada, Cap. Apa itu? Kalau saya boleh cerita di sini ya, udah aman lah sekarang kan ya. Silakan. Sudah aman lah ya sekarang kan ya.
pada saat saya mendapat kesempatan untuk menjadi pilot heli, itu hampir saya gagal pada saat itu juga. Gagal total, hampir ya? Hampir ya. Apa tuh ceritanya? Bukan technical, bukan wawancara dari Trafiranya. Tapi pada saat saya pengurusan untuk waktu itu beasiswanya ke Australia kan, ada proses pengurusan visa yang mengharuskan embassy harus ronsen toraks. Pada saat hasil toraksnya itu disuspek saya itu ada TBC. Padahal bukan, karena di pengalaman pada saat saya masih kuliah, itu saya pernah mengalami kecelakaan motor dan jatuh sisi bahu kanan sehingga meninggalkan bekas di paru-paru saya. Dan itulah yang dibaca sama dokter pada saat itu. Ya, saya bilang sama dokternya, "Dok, ini adalah masa depan saya. Ini adalah cita-cita saya. Jadi kalau dokter saya tidak dapat visa ini, maka habis masa depan saya, cita-cita saya balik lagi ke seperti dulu. Ini merupakan perubahan yang hidup yang luar biasa buat saya." Jadi saya minta sama dokternya, "Dok, bisa dibantu nggak supaya gimana caranya visa saya ini keluar?" Gitu. Ya, alhamdulillah dokternya ngasih solusi. Jadi, "Mas, ini tidak saya submit dan Mas bisa dia kasih rumah sakit yang direkomendasi oleh embassy lagi, dan alhamdulillah di rumah sakit itu memang saya nggak ada apa-apa, jadi hasilnya lulus. Tapi seandainya yang awal itu disubmit, saya pasti nggak dapat visa dan game over. Ya, saya nggak bisa jadi pilot juga. Kita nggak ketemu di sini. Nggak ketemu kan. Lalu ada lagi yang lain? Ada hubungannya sama ini juga kayak Bapak. Tadi dengan paru-paru, ini satu lagi dengan mata. Oh iya? Mata kenapa? Hampir buta gitu. Hampir buta? Kok bisa? Setelah saya pun mencari jawaban itu, kok bisa mata saya hampir buta ya. Jadi saya tuh kena penyakit yang namanya waktu saya masih di Australia, waktu lagi belajar helikopter, saya kena penyakit namanya retinopati sebenarnya. Jadi ada pembuluh darah di mata saya yang pecah. Penyebabnya apa? Kalau saya lihat saya browsing di Google itu gula. Tapi saya nggak punya gula saya selalu bagus. Jadi kalau saya lihat pola hidup saya pada saat di sana, dengan saya harus belajar dengan keras, ya tadi harapan untuk jadi seorang pilot cuma di situ aja. Tapi memang Australia itu sulit kayak ujiannya. Jadi memang saya harus belajar dengan keras sekali. Setiap subjek itu saya harus benar-benar mengerti. Jadi yang menyebabkan mungkin mata saya bekerja lebih ekstra lagi. Yang pengalaman saya belajar di sana, soal terbang itu adalah hiburannya kita, tapi soal ground school itu adalah PR-nya kita buat mati, ya. Yang harus kita selesaikan. Jadi habis belajar terbang senang-senang gitu. Jadi yang akhirnya menyebabkan mata saya itu pecah di sana, dan saya nggak bisa cerita siapa-siapa. Kalau ketahuan sama institusi lain ya maaf, saya jadinya bisa dibilang membandel ya Cap ya. Harusnya saya tell the truth gitu. Tapi kalau saya tell the truth, saya nggak jadi pilot juga. Tapi bisa sembuh total gimana caranya? Sepulangnya dari sana, saya dicek di klinik mata di sini. Baru sebetulnya pada saat itu saya baru tahu sakit saya apa, karena di sana itu masih kok mata saya jadi burem gitu. Saya nggak tahu penyakit saya apa. Pas di Indonesia saya baru tahu bahwa saya kena penyakit itu, dan treatmentnya adalah harus di laser saraf mata saya. Akhirnya sembuh total? Sembuh total, sempat kambuh sekali lagi, di laser lagi, sampai sekarang nggak pernah lagi. Jadi saya sangat jaga juga. Jadi mata saya kalau saya udah capek, udahlah. Karena saya punya latar belakangnya seperti itu ya. Jadi bahaya. Oke, sekarang kita masuk ke dunia airline, ke Citylink. Pada saat masuk Citylink, proses pada saat itu susah atau mudah? Pada saat itu sedang sangat dibutuhkan atau so-so lah? Saat itu lagi mudah ya. Makanya saya pindah. Sedikit aja flashback, 98
susah penerbangan, nggak ada yang terima jadi pilot. Penerbangan kan grafiknya selalu begini kan, amplitudenya gitu ya. Jadi pada saat masuk Citylink, saya sudah membaca trennya, inilah saatnya saya harus pindah ke fixed wing. Jadi memang saatnya lagi muda. Alhamdulillah saya udah punya license CPL fixed wing. Karena saya fixed wing saya sebelumnya kan masih PPL, saya sambil liburan saya dapetin CPL-nya, dan begitu saya dapat CPL nggak lama saya dengar Citylink terima untuk rekrutmen, which is batch pertamanya Evo Citylink, pure Citylink. Jadi saya ngelamar situ, ya Allah udah kasih jalan saya, semuanya dipermudah dari situ. Boleh nggak aku memberikan sebuah statement? Boleh banget kan? Untuk bisa berhasil seseorang, kita masuk ke skop penerbangnya. Kita harus melalui 4 tahapan. Pertama, you have to come on the right time. Anda benar, masuk ke Citylink pada saat itu lagi butuh. Iya. Kedua, you have to come on the right place. Di mana tempatnya? Di Citylink. Waktunya sekarang. Iya. You have to come on the right atau to the right person. Yang terakhir, tuh you have to have your luck. Iya. 4 itu, kalau kita lolos, maka nobody can stop you. Kau pasti akan jalan dengan lancarnya. Tapi banyakkan orang selalu jatuh di luck, di fortune. Kalau kita tidak ada luck pada saat itu, maka bubar semuanya. Setuju banget, Kat. Itulah pengalaman pribadi saya. Iya, ya itu yang saya rasakan juga, Kat. Jadi time, luck, sama kalau buat saya juga satu Kat saya tambahin. Ya, which is luck ya juga. Ya, kalau Allah belum menentukan kita jadi, Betul. nggak bakal jadi, Kat. Betul. Tahun 98 sampai 2005, Kat. Lama itu, Kat. License sudah saya buang. Kalau Allah belum nentuin saya jadi pilot, saya nggak jadi pilot. Oh. Ya, jadi ya saya masih ya doa orang tua, doa istri, keluarga mensupport semua, jadi lebih kuat lagi nyampainya ke atas. Walaupun sempat tertatih-tatih ya. Tertatih-tatih kayak segala macam profesi saya udah jalanin kayak. Apa saja tuh? Saya sempat lulus kuliah, saya sempat kerja di pabrik kayak. Oh. Pabrik garment, terus saya pernah kerja di production house juga, jadi kerja di situ. Terus saya pernah punya bisnis video shooting, kawinan. Terus terakhir saya kerja di perusahaan simulator yang bekerja sama dengan Garuda saat itu. Jadi baru ke Travira. Banyak pengalaman yang mengisi waktu kekosongan berarti ya pada saat itu ya? Iya, mengisi kekosongan sambil menaruh harapan di kekosongan itu kan. Bukan harapan jadi pilot juga kan. Saya sudah kubur kayak udah hopeless ya jadi pilot ya? Iya, saya dengar teman saya jadi pilot, kayak dulu di Batavia ada beberapa yang harus punya duit $10.000 untuk sekolah ratingnya, dan itu pun harus CPL. Wah, jadi pikir udah jauh sekali lah. Oh, jauh sekali. Saya nggak ada CPL, nggak ada duit, jadi ya udah. Tapi saya senang aviation, jadi saya harus tetap ada di lingkungan aviation. Makanya kerja di simulator itu salah satu yang mengembalikan saya lagi juga sih, dan membantu saya kelulusan di Travira dalam arti di aviation-nya ya. Familiar lagi dengan pesawat, familiar lagi dengan instrumen. Jadi banyak sekali kerikil-kerikil yang menghadang jalannya Fahri dari helikopter, dari sebelum sekolah helikopter sampai sukses di airline itu banyak sekali ya, nggak mulus ya? Enggak, Cap. Makanya ini nikmat yang saya syukuri sekali lah. Alhamdulillah bisa sampai fase ini. Dan nggak ada henti-hentinya saya bersyukur sebenarnya. Nggak ada cara lain selain kita harus bersyukur ya, Gap ya. Semoga semuanya berjalan lancar sampai pensiun menjemput nanti. Iya, itu cita-cita semua penerbang ya, Cap, dipensiunkan. Kira-kira ada nggak sesuatu yang mau disampaikan kepada teman-teman di luar sana? Tips-tips apa dengan suka dukanya Fahri bisa menjadi pilot seperti sekarang ini? Apa yang bisa disampaikan kepada mereka? Dari khususnya di penerbangan ya, Cap ya.
Yang saya bisa sampaikan adalah sekarang ini kan sebetulnya sama seperti masa saya, khususnya untuk di dunia penerbangan aja, buat rekan-rekan semua yang masih masih jobless berjuang, tetap semangat, lakukan apa yang bisa dilakukan sekarang, jangan putus asa dan jangan berhenti berdoa, minta ridho orang tua, karena itu insya Allah akan membuka jalan kita untuk kembali ke cita-cita kita, kembali ke jalan yang benar, sesuai dengan keinginan. Satu tips yang sangat membangun untuk para anak muda yang sampai detik ini belum mendapatkan pekerjaan karena pandemi. Semoga masih ada jalan di depan yang akan membuka pintunya untuk Anda. Baik, sampai di sini selesai sudah pembicaraan kita. Semoga apa yang kita bicarakan tadi mempunyai kesan tersendiri untuk para teman-teman kita di luar sana, atau membangun semangat mereka bahwa ternyata masih ada seseorang yang berani mengorbankan masa depan sekian tahun lamanya, sekian tahun menunggu saatnya untuk berhasil. Jadi bagi Anda yang baru menganggur 1, 2, atau 3 tahun, jangan putus asa, tetap berjuang untuk menggapai cita-cita Anda. Sekian sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios, amigo. Terima kasih, Kapten. Terima kasih banyak.